sunatnya dari atas. Ini air diusapin ke wajah, digituin biar rata wajahnya ini, kudu kena air, termasuk merahnya bibir, itu termasuk bagian dari wajah. Sunat doa saat basuh wajah tuh. Jadi waktu wajah kita kena air, sesudah niat tuh kita doa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cemerlangkanlah wajahku pada hari di mana ada wajah yang cemerlang, di mana ada wajah yang hitam gelap gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Tanbihun. Betul itu. Tanbihun, adapun ini yaitu peringatan. Halaman berapa yang terjemah? 150. An-niyatu bitasydidil ya'i min nawa. Adapun lafadz niat dengan dibaca tasydid iyanya, iyanya ditasydid, niyat. Min nawa yaitu mustaq dari akar kata nawayanwi, doroba yadribu, bimakna qasada dengan arti menyengaja. Wal aslu niwyatun. Adapun asalnya lafadz niat yaitu niwyah. Kulibatil wawu ya'an, dibaliklah huruf wawunya menjadi iya, niyah. Wa udghimat fil ya'i, dan diidghamkan iya, hasil dibalik dari waw fil ya'i pada iya. Wa takhfifuha lughatun, adapun tidak mentasydid iya yaitu satu bahasa. Kama hakkahul azhariyu, sebagaimana menghikayatkan akan takhfifuha lughatun oleh Imam Al-Azhari. Min wana yani, kalau takhfif akar katanya daripada wana yani niyah. Idza abta'a, apabila maknanya abta'a, melambatkan. Li'annahu yahtaju fi tashihiha ila nawi ibta'in, karena bahwa seseorang itu butuh pada meluruskan niat kepada macam daripada melambatkan, ai adami mubadaratin, yakni tidak buru-buru. Asani ghuslul wajhi, adapun fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lahyaihi wa ma baina udunaihi. Dan dia wajah itu barang yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya seseorang dan bawah ujung dua rahang bawah seseorang. Wa ma baina udunaihi, dan barang yang antara dua telinganya. Faminhu syu'uruhu, maka termasuk dari wajah yaitu rambut-rambut yang ada di wajah. Kal hajibaini, seperti dua alis, wal ahdabi, dan bulu-bulu mata, wasyaribaini, dan dua kumis, wal idharaini, dan dua cambang. Fayajibu ghuslu dhahiri hadhihi syu'uri, maka wajiblah
oleh membasuh bagian luar ini semua rambut, wa batiniha dan bagian dalamnya, ma'al basyaratil lati tahtaha disertai kulit yang ada di bawah rambut, wa in kasufat sekalipun tebal oleh rambut itu, li'annaha minal wajhi karena bahwa rambut yang di wajah itu yaitu bagian daripada wajah. La batinil kasifil khariji anhu bukan bagian dalam rambut yang tebal yang keluar dari wajah. Wa amal lihyatu wal aridani fa in khafa wajaba ghuslu zahirihima wa batinihima ma'al basyaratil lati tahtahuma. Adapun jenggot dan dua bewok, maka jikalau tipis keduanya, fa in khafa maka jikalau tipis keduanya, maka wajiblah oleh membasuh bagian luar keduanya dan bagian dalam keduanya, ma'al basyarati disertai kulit, allati tahtahuma yang di bawah keduanya, yakni jenggot dan dua bewok. Wa in kasufa jikalau tebal oleh jenggot dan dua bewok, wajaba ghuslu zahirihima maka wajiblah oleh membasuh bagian luar keduanya, duna batinihima tidak wajib bagian dalam jenggot tebal dan dua bewok tebal, lil masyaqqati karena masyaqqah. Illa idza kana limra'atin wa khunsa kecuali bila ada oleh jenggot tebal dan bewok tebal bagi perempuan dan banci. Fayajibu isalul ma'i maka wajiblah oleh menyampaikan air li batinihima bagi bagian dalam jenggot tebal dan bewok tebal perempuan, ma'a basyaratihima serta kulit keduanya. Linudrati dzalika karena jarang yang demikian itu. Ma'a kaunihi yundabu lil mar'ati izalatuhuma serta keadaannya yaitu disunatkan bagi perempuan oleh menghilangkan jenggot dan dua bewok. Qala Sayyid Al-Mirghani berkata Sayyid Al-Mirghani wa yajibu ghuslu juz'in min mulaqil wajhi dan wajib oleh membasuh bagian daripada yang bertemunya wajah, min sairil jawanib dari seluruh sisi-sisi wajah, id ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib karena apa-apa yang tidak sempurna oleh yang wajib kecuali dengannya maka dia itu hukumnya wajib pula. Wa kada yazidu adna ziyadatin fil yadaini wa rijlaini seperti ini wajib menambahkan oleh seseorang akan serendah-rendahnya pertambahan pada dua tangan dan dua kaki. Intaha selesai qala Sayyid Mirghani ay liyatahaqqaqa ghuslu jami'ihima yakni agar nyata oleh membasuh seluruh daripada dua tangan dan dua kaki. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara sekalian, kalau ngomongin ini urusan tukang ngelal namanya, gramatikal larinya sedikit sebelum ngomongin fikihnya. Karena fardu wudu yang pertama niat. Niat ini akar katanya dari apa? Begitu. Maka kata Syekh Nawawi, niat itu adalah kalimat masdar daripada fi'il sulasi mujarrad bab kedua, yaitu akar katanya nawa yanwi niwiyatan. Asalnya begitu. Nawa yanwi niwiyatan. Artinya menyengaja. Jadi niat itu asalnya nawa yanwi niwiyatan berubah menjadi niyatan.
Dari mana perubahan niuyatan menjadi niyatan? Sebab kumpul huruf wawu dan huruf iya, dua-duanya huruf elat. Jadi penyakit itu ada wawu, ada iya, kumpul niuyatan. Sementara salah satunya mati hurufnya, yaitu waw mati, niuyah. Oleh karena kumpul dua huruf waw dan iya, sementara salah satunya adalah mati, yang satunya hidup, maka dibaliklah waw itu menjadi iya. Niuyatan. Kenapa dibalik wawnya jadi iya? Enggak cocok. Sebab abis baris bawah nun to kasroh, itu yang cocok iya. Jadi sehingga waw itu dirubah menjadi iya, menjadi niyatan, double iya. Iya pertama mati, iya kedua juga mati, sehingga niyatan, iya kedua hidup. Sehingga karena ada double iya, kudu diidgham menjadi niyah, begitu. Karena itu kalau kata orang ngaji Keilani, ngaji sorob, jadi dingelal namanya, maka niat asluha niwyah, ijtama'atil wawu wal ya'u wa subiqat ikhdahuma bisukuni faqulibatil wawu ya'an li kasrati ma qablaha summa udghimat al ya'ul maqlubah fil ya'i fasara niyatan. Ini urusan tukang nahwu. Begitu. Karena ditulis oleh Syekh, diterangin dikit. Ada juga yang membaca niat itu enggak ditasdid iyanya, dibacanya niat. Itu orang Indonesia biasanya. Boleh saja. Kalau memang dibacanya niat tanpa tasdid, berarti fi'il madinya daripada wana yani, yaitu bina misal, masih sulasi mujarrad bab 2, seperti wa'ada ya'idu idatan, wana yani niatan, begitu. Itu urusan tukang nahwu sorob. Saudara tinggalin itu, puyeng mikirinnya. Kita balik ngaji fikih. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa fardu wudu ada 6. Yang wajib dalam wudu supaya wudunya sah ada 6 perkara. Yang nomor 2-nya adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Dari mana bahwa membasuh wajah itu fardu wudu? Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Jadi wudu itu kudu membasuh wajah. Sehingga kita harus pelan-pelan paham ini. Jadi fardu wudu yang kedua membasuh. Fardu wudu yang kedua membasuh wajah. Ada 2 kata
pertama membasuh dua wajah. Sehingga ada dua uraian. Apa yang dimaksud dengan membasuh? Lalu apa bedanya membasuh dengan mengusap? Itu dari kata membasuh. Ada dua uraian. Apa yang dimaksud dengan membasuh? Kedua, apa bedanya membasuh dengan mengusap? Dua dari kata membasuh. Dua dari kata wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? Mana wajah itu? Begitu. Wajah tuh. Lalu apakah bulu yang ada di wajah itu termasuk bagian wajah atau bukan? Itu uraian membasuh wajah. Kata wajah tuh begitu. Jadi ada 4 nih kita ngaji. 4 materi daripada kata membasuh wajah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan membasuh? Jadi yang dimaksud dengan membasuh itu, saudara, adalah terbasuh. Jadi yang dimaksud dengan membasuh wajah tuh maknanya terbasuhnya wajah. Apa bedanya me dan ter? Tuh begitu lagi. Kalau membasuh maknanya fi'lul fa'il, kudu kita yang ngerjain. Sehingga bila saudara ada pancoran, ini pancoran, ya kan? Hujan kena wajah kita. Maka kalau maksudnya membasuh adalah membasuh, maka kalau cuman kena doang enggak sah. Sama seperti nyilem di kolam renang, blus dia niat, enggak jadi. Kalau yang dimaksud dengan membasuh kerjaan kita, kudu diusap. Tapi yang dimaksud dengan membasuh adalah terbasuh, sehingga tidak mesti harus diusap-usap. Yang penting air itu mengenai wajah atau mengenai anggota yang dibasuh. Contoh nih biar gampang, kaki aja. Kalau ngomong wajah rada bingung. Kalau ada keran, kakinya tuh disiram doang keran, enggak diusap-usap, itu namanya disebut terbasuh. Kalau membasuh kudu digini-giniin, namanya pekerjaan kita. Tuh begitu. Sehingga apakah menggosok itu perkara wajib? Ngusap-ngusapnya tidak wajib. Sehingga yang dimaksud dengan membasuh, terbasuh. Mau yang membasuh siapa kek? Mau tangan orang kek? Mau dari pancoran kek? Mau kita nyilem kek di air? Yang penting wajah kita terkena air. Itu yang dimaksud dengan membasuh. Jadi maknanya fardu wudu yang kedua, terbasuhnya wajah, bukan membasuh, tapi maknanya infial walau biduni fi'lil fa'il. Begitu Imam Bajuri panjang lebar di dalam Hasyiatul Bajuri pada bagian ini. Kemudian apa bedanya membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh airnya kudu ngalir. Kalau mengusap air tidak syarat mengalir. Ini contoh biar enak aja dah. Atau ini aja. Tapi kalau contohnya ini dianggap teh manis boleh lagi. Contohnya ini aja. Ketika pala itu kudu diusap. Kalau diusap, nih tangan basah, digitu-gituin aja dah tuh.
masih basahannya, tempelin. Itu namanya mengusap. Wajah enggak boleh kalau begini nih. Itu namanya mengusap, bukan membasuh. Membasuh itu airnya kudu ngalir. Airnya kudu ngalir. Sehingga kalau sampean wudu, ada orang Indonesia kerjaan sebagian travel tuh, ogah nganterin wudunya kan jauh, airnya semprot aja, pakai semprot, kayak semprotan yang buat ayam itu, kan suka dagang tuh, Mangajimul, itu bukan membasuh. Membasuh itu airnya kudu ngalir, itu namanya membasuh. Kalau disemprot begitu sama dengan mengusap, tuh begitu. Jadi jangan nurut, udah ente semprot aja. Itu ada orang kayak begitu, padahal dia malas banget nganterinnya dari dalam masjid keluar lagi, mana jauh lagi, WC 3 kan, WC 3 begitu. Itu kayak begitu. Jadi yang dimaksud dengan membasuh wajah, terbasuhnya wajah. Kedua, arti membasuh, airnya kudu mengalir pada wajah. Yang ketiga, kata wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? Yang orang Indonesia ada menyebut bahasa lain wajah muka. Supaya muka nih enggak asalan. Mana sih yang dimaksud muka? Kita harus balikin, karena ini wajah adalah bahasa Arab, kudu kembali kepada orang Arab. Gitu. Mana orang Arab lagi diutak-atik lagi nasabnya. Begitu. Ini orang Arab yang mengerti. Kenapa? Karena Quran turunnya di Arab. Mana yang dimaksud wajah? Ada dua, ada panjang, ada lebar. Kata Syekh Nawawi, kalau ngomongin panjang wajah, dari mulai tempat tumbuh rambut kepala, yakni pada umumnya, sampai bawah dagu. Dua rahang tempat gigi bawah nih. Inilah ngomongin panjang. Dari tempat tumbuh rambut kepala pada umumnya. Artinya pada umumnya jangan dikata orang yang kagak umum. Contoh Darto helm, botaknya dari tengah. Jangan sampai tempat tumbuhnya dari sini dia. Karena tempat tumbuhnya dari sini. Itu namanya kagak umum. An-nadir layuk tabar. Yang jarang jangan jadi patokan. Dari sini nih, ini namanya tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya terus saja sampai dagu ujungnya nih. Itu dari panjang. Lebar dari cuping telinga kita yang kanan ditarik menuju cuping yang satunya, itu wajah. Sehingga kalau ngomong wajah, inilah wajah tuh, terus saja nih sampai rahang bawah, ini kudu kena air. Sehingga kalau perempuan pakai kerudung, kerudungnya nggak dibuka waktu wudhu, disangkutin aja. Atau kayak bocah TK, wudunya begini. TK tuh. Kalau sampai ada yang ngaji juga masih TK. Begitu. Itu namanya basuh muka. Kalau wajah ada standarnya. Wajah itu ini nih tarik terus sampai cuping nih, pentil nih. Tarik tuh terus. Ini nih namanya disebut wajah.
Sehingga cambang ini di luar cuping apa di dalam cuping ini? Hah? Cek dulu, di luar apa dalam? Dalam. Nah, tuh bakal diomongin. Itu aja. Jadi kalau wajah ini nggak kena air, nggak sah. Walaupun dikit yang nggak kena air. Contoh, dia pakai apa namanya tuh kalau orang luka tuh? Yang ditempelin tuh? Handyplas. Dari namanya juga plas, berarti plastik. Kalau dia dari plastik, dia nutup sehingga airnya nggak kena, termasuk ada cat. Dia malam ngecat, ya kan, rumahnya. Maklum kena banjir, ada hikmahnya juga, gara-gara banjir dicat juga nih rumah, begitu. Akhirnya acak-acakan kena wajah. Dia tidur aja tuh, sholat subuh. Habis sholat subuh, dia sarapan, lalu ngaca, lo ada cat. Ini namanya wajahnya tidak kena air, wudunya nggak sah, berarti sholat subuh tadi tidak sah. Ini yang kudu diperhatikan. Begitu. Termasuk daripada sebutan wajah, apa aja yang ada di wajah, termasuk bulu-bulu wajah, itu pun kudu kena air. Sehingga orang bertanya, saya pakai apa itu? Alis, apa ini nih? Bulu mata palsu. Ditempelin waktu wudhu, bulu yang ada ketutup, enggak kena air, wudhunya kagak sah. Tuh, kayak begitu tuh. Yang kudu dipikirin kalau ketutup. Maka kalau yang ditempelin tuh, kalau mau wudhu cabut dulu. Selesai wudhu, tempel lagi biar kelihatan lentik. Udah biar kagak lentik juga ente laku dah. Begitu, jangan dibikin susah amat. Begitu. Mana yang termasuk bulu yang wajib kena air? Alis. Ini alis kudu kena air. Satu helai aja bulu alis ini nggak kena air, wudhunya nggak sah. Sebab kategori membasuh wajah. Mana lagi? Bulu mata ada 4, atas bawah mata nih. Itu bulu matanya ketutup. Apa kalau subuh tuh namanya? Oh iya, belek. Jadi nempel banget tuh beleknya. Airnya wudhu ketutup, enggak sah. Termasuk pojok matanya ada beleknya. Jadi dia wudhu aja. Begitu. Selesai wudhu lagi sholat. Rada ngeganjel amat ini. Diginiin. Lu ada belek. Berarti pojok matanya enggak kena air. Muk namanya. Enggak sah wudhunya. Subuh tuh bagian begini nih. Subuh. Perhatiin tuh. Ini sholat. Enggak asal. Begitu. Termasuk kumis. Ini namanya kumis. Ini kudu kena air. Kalau orang kumisan satu bulu aja nggak kena air, maka tidak sah wudhunya. Termasuk bawah kumis. Ini namanya nih. Bahasa Arabnya anfaqah. Ini apa ini namanya nih? Hah? Apa namanya? Orang Karang Tengah namanya rawis. Ini apa namanya? Hah? Apa? Malis. Oh, malis. Kalau kata Ustadz Sardi ini namanya dan. Namanya dan. Jadi kumis dan jenggot. Dia tuh begitu. Iya, kata dia begitu. Itu ngarang-ngarang tuh. Kumis dan jenggot, begitu. Dan kata. Nah, enggak. Rawis namanya ini. Ini nih kudu kena air. Satu helai aja enggak sah. Termasuk bibir.
perempuan pakai lipstik dari lilin, kudu dibuang dulu. Kalau bakal nutup, kalau nggak nutup nggak masalah. Tuh begitu. Termasuk cambang. Cambang ini kudu kena air. Kalau sampai nggak kena air nggak sah. Nah, alis, bulu mata, kumis, rawis, cambang, ini wajib bulunya kena air, bukan bulu doang, kulitnya juga kudu kena air. Kulitnya, artinya wajib kena air luar dalam. Kalau alis, bulu mata, kumis, rawis, cambang, ini luar dalam kudu kena air. Wudu harus hati-hati biar kena air ininya, jangan sampai kena air. Wajib itu begitu. Mau tebel mau tipis, wajib alis mau tebelnya kayak apa, bulu mata tebelnya kayak apa, kumisnya kayak Pak Raden atau Pak Raden temennya Pak Ogah, begitu. Pokoknya terserah. Tebel tipis wajib kena air. Cambang tebel tipis wajib kena air. Begitu. Begitu. Wajib kena air. Bagaimana ada dua bulu lagi nih, jenggot dan bewok. Tahu bewok? Ini mana ini? Biasanya jimul ada biasanya. Udah itu Habib ada tuh, Habib tuh. Nah, bagaimana hukum jenggot? Satu dulu. Kalau jenggot hukumnya ada dua. Ada jenggot tipis, ada jenggot tebal. Apa arti tipis? Arti tipis kalau ngobrol kulitnya kelihatan, itu maksud tipis. Apa maksud tebal? Kalau ngobrol kulitnya nggak kelihatan, itu maksudnya tebal. Kalau jenggot itu tipis, maka wajib jenggotnya kena air, kulitnya juga kudu kena air. Kalau tipis. Tapi kalau jenggot itu tebal, maka wajib luarnya saja. Luarnya saja. Jadi jenggotan nih kalau tebal begitu doang tuh. Kalau tebal luarnya aja. Luarnya aja. Jangan ampe enggak wajib dalam-dalamnya. Kalau tebal itu jenggot. Bewo kayak Ustaz Habib tuh. Bewo itu sama dengan jenggot. Kalau tipis wajib luar dalam. Kalau tebal luarnya aja. Enggak disuruh oleh agama sampai dalam-dalamnya disilakin atu-atu. Itu menyulitkan. Islam enggak nyusahin. Kalau tebal luarnya aja. Tapi kalau tipis luar dalam. Ada yang bewokan, ada yang tidak. Begitu. Bagaimana kalau perempuan jenggotan? Tuh, fikih tuh begitu. Andai ada perempuan jenggotan, hukum wudunya bagaimana? Maka hukum wudunya luar dalam. Kudu kena air. Kenapa? Jarang perempuan maka yang jarang jangan dihitung. An-nadir la yu'tabar. Jadi dianggap adanya kayak tidak ada. Termasuk banci.
Jadi yang wajib luar dalam, 1 alis, 2 bulu mata, 3 kumis, 4 rawis, 5 cambang, 6 jenggot tipis, 7 bewok tipis. Itu luar dalam. Yang wajib luarnya doang jenggot tebal dan bewok tebal. Ini wajah. Maka jenggotan ini bisa masuk neraka kalau wudunya enggak rapi, enggak kena air. Jadi bukan patokan surga tuh jenggotan. Begitu enggak jenggotan, enggak masuk surga. Ya kagak. Begitu. Kalau jenggotan doang sebab masuk surga, fa insya Allah embek saya masuk surga. Sebab embek saya juga jenggotan. Bukan jenggotnya, aturan agamanya. Bila jenggotan ini enggak rapi, kerok aja. Kalau bakal takut enggak rapi dalam wudhu. Tapi kalau saya ini maksudnya biar sempurna. Oh, gede ganjarannya, piara jenggotnya. Begitu. Itu ngomongin wajah. Wajah. Lalu semua yang nempel dari wajah ini, sisi-sisinya nih wajib, kata Sayyid Al-Mirghani, kudu kena air. Biar gampang, pinggir-pinggirnya diginiin biar nyata kena airnya. Jangan ngepres batas ini rada ke bawah. Kalau wudu begitu, biar apa? Biar nyata bahwa benar-benar wajah itu terbasuh air. Itu begitu, terbasuh air. Nah, sesudah kita tahu bahwa fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah, maka sunatnya dari mana wajah ini dibasuh? Sebab pipi ada kanan, ada kiri. Apakah mulanya dari pipi kah? Yang kanan baru kiri? Tidak. Sunatnya dari atas. Kalau wudu dari atas ke bawah. Begitu. Air, ini air diusapin ke wajah. Digituin. Biar rata. Wajahnya ini. Kudu kena air. Termasuk merahnya bibir. Itu termasuk bagian dari wajah. Dalam mata, apakah kalau wudhu matanya kudu digini-giniin? Kagak, makruh. Lagi perih. Enggak, dalam-dalam banget enggak. Nah, wudhu tuh wajah dari atas. Sunat usapinnya dari atas ke bawah. Kalau wudhu. 2, sunat kalau jenggotnya tebal ditakhlil dari bawah, di sela-sela. Bewok juga begitu, sunat doang. Kalau tebal, wajibnya luarnya doang. Tapi kalau tebal, sunat dalamnya kena, enggak wajib. 3, sunat doa saat basuh wajah tuh. Kalau basuh wajah tuh doa. Doanya begini, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi waktu wajah kita kena air, sudah niat tuh, kita doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cemerlangkanlah wajahku pada hari
di mana ada wajah yang cemerlang, di mana ada wajah yang hitam gelap gulita. Di akhirat nanti cirinya ahli surga wajahnya bersinar, cirinya ahli neraka wajahnya gelap, walaupun di dunianya kulitnya putih jadi gelap. Tapi kalau ahli surga walaupun hitam, di akhiratnya jadi putih bercahaya. Sehingga saat membasuh wajah kita minta sama Allah, nanti di akhirat tuh wajah kita golongannya wajah yang putih bersinar, yakni agar supaya kita digolongkan menjadi ahli surga. Begitu ahli surga. Ini yang paling penting dalam wudhu, ngomongin wajah. Jadi ingat, jangan sampai wajahnya enggak kena air. Bagaimana kalau kita katarak lalu habis operasi, wajah kita enggak bisa, mata kita kena air karena sama dokter dilarang, baru operasi belum boleh kena air. Maka otomatis sesudah kita kena air wajah kita yang enggak ada operasinya, nah diulang dengan kita bertayamum. Karena tayamum itu fungsinya mengganti wudu, 2 mengganti mandi, 3 mengganti anggota wudu yang tidak kena air, 4 mengganti anggota mandi yang tidak kena air. Bila kita nggak kena air, nih sholat bagaimana? Ya, maka wudhu yang ada kapas segala macamnya, ulang lagi, tayamum, usap wajah, usap 2 tangan, habis itu balik lagi, habis wajah ini basuh tangan kiri, pala, telinga dan kaki, dah ambil terus begitu biar sempurnanya begitu sholat. Maka sholatnya tidak perlu mengulang. Begitu. Enggak boleh tayamumnya setelah beres membasuh kaki, karena dalam wudu wajib tartib. Apa itu tartib? Tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapih anggota sebelumnya. Artinya tidak boleh pindah ke tangan sampai wajah benar-benar terkena air atau pengganti air. Kurang lebih kajian kita demikian tentang wajah. Uraiannya kayak begitu. Tinggal ada yang ditanyakah dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkenaan kalau perempuan itu kan pakai bedak, pakai lipstik, pakai apa? Kalau mau itu kan dilap dulu atau langsung aja? Iya, baik. Kalau dia bedak sih dengan sendirinya bakal rontok dengan air. Yang rada tebal itu biasanya lipstik. Begitu. Maka bila kemudian perempuan pakai lipstik, bila lipstik itu umumnya terbuat dari malam atau dari lilin. Lilin itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu atau ke bibir. Maka bila dia pakai lipstik dan airnya tidak menyentuh pada bibir, maka sebelum wudu lipstiknya dihapus dulu. Habis wudu mau sholat pakai lipstik lagi, bagus dan ganjaran besar. Tapi wudu kalau sampai wajah ini enggak kena air, maka wudunya tidak sah adanya. Kalau ketutup, karena bibir ini bagian daripada wajah. Ini bibir, sehingga kudu kena air. Kurang lebih demikian.
Wallahu a'lam.